Om Swastiastu, Om Abhijnanastu Namasidam, Semeton Bhakta Hindu Nusantara yang saya muliakan. Kembali lagi bersama Ide Bawati Inyomanjana dalam ngobrol pintar ya, terkait dengan apa hari ini. Nah, hari ini kita mengobrolkan tentang sesuatu yang sesuatu yang dikejar semua orang, atau sesuatu yang selalu diucapkan semua orang di akhir biasanya di akhir pertemuan gitu. Apa itu? Yaitu Santi. Santi adalah damai, kedamaian. Jadi semua orang mencari kedamaian. Semua lini mencari kedamaian. Saya ingin mencari damai. Ya, mencari damai. Kita coba merefresh. Bagi yang sudah tahu apa itu Santi, kedamaian, itu di skip saja. Dan bila yang belum, mari kita ngobrol pintar bersama yang bersandar pada seruti dan lontar. Nah, Semeton, setelah kita tadi atau sebelumnya, ngopi sebelumnya, ya, kita menegakkan satya, kebenaran. Kemudian kita juga melatih ahimsa, ya, tidak melakukan kekerasan atau tanpa kekerasan. Juga kita memancarkan karuna tadi, yaitu kasih yang universal, ya. Buahnya adalah Santi. Nah, jadi kita sudah melakukan A, B, C, D, E, F, G sebenarnya itu berbuah Santi, kedamaian maksudnya. Nah, Santi dalam seruti disebutkan ya berulang kali. Ya, jadi Santi itu berulang kali disebut ya dalam seruti, dalam Upanishad gitu. Kalau kita sama-sama membuka gitu ya. Jadi bukan hanya sebagai kata dan doa. Biasanya dipakai untuk kata dan doa saja. Ya, biasanya di awal pertemuan Om Swastiastu, ya, yang terakhir Om Santi 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 Om. Nah, itu sebenarnya bukan hanya doa, tetapi kita setelah melakukan kegiatan satya, ahimsa, karuna, ya, maka Santi adalah buahnya, berbuah Santi atau kedamaian. Gitu. Bagaimana itu bisa kita lakukan? Nah, dalam Yajurveda, ya, kita bahas dulu dari sandaran kita pada seruti. Dalam Yajurveda itu disebutkan Santi, 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 kedamaian di bumi, ya, kedamaian di langit, ya, dan kedamaian di batin manusia. Itu damai di bumi, damai di langit, dan damai di batin. Itu yang disebutkan. Jadi doa dalam sehari-hari kita Om Santi Santi Om itu berasal dari Yajurveda, gitu ya. Nah, maknanya apa? Santi bukan hanya tenang, tapi keseimbangan kosmis antara alam, ya, manusia dan Tuhan itu sendiri. Dijelaskan, dikuatkan dari Taittiriya Upanishad bahwa ia memahami, ya, bahwa Brahman adalah kebahagiaan itu sendiri, atau Anandam Brahma iti wiyajanat. Apa maksudnya Semeton? Nah, kedamaian bukan didapat dari luar, ya, tetapi didasari dari dalam. Ya, kedamaian itu dari dalam, karena Brahman itu sendiri adalah kebahagiaan dan ketenangan yang murni. Nah, seperti itu. Kemudian diperkuat dalam kata Upanishad, di sana, ya, tidak ada matahari, bulan atau bintang
yang bersinar. Gitu. Brahman sendiri adalah cahayanya. Nah, na tatra suryo, ya, batina chandra tarakam. Artinya apa? Santi adalah keadaan ketika batin tidak lagi mencari cahaya luar, ya, karena telah menyadari cahaya Brahman di dalam dirinya. Itu. Kalau belum menyadari cahaya Brahman dalam dirinya, maka ia akan mencari keluar kemana-mana. Seperti itu. Hal ini disebutkan dalam Atharva Veda, sebetulnya. Kesabaran dan kedamaian adalah dharma tertinggi. Ksama santir dharma paramo. Itu. Nah, bagaimana sekarang review dari lontar? Tadi kita setelah mereview, merefresh dari segi srutinya, sekarang kita coba dari lontarnya. Nah, dalam lontar Sara Samucaya, siapa yang tak damai, siapa yang tidak damai, tak akan mampu menjalankan dharma. Ya. Siran tan ring santi, tan dadi ring dharma. Seperti itu. Kemudian dalam tutur buana jenana, jika damai dalam diri, ya, dunia tidak tampak marah. Jika damai dalam diri, dunia tidak tampak marah. Santi ring sarire, tanhana pertiwi ring galak. Maksudnya begitu. Nah, kemudian lontar Dharma Surya misalnya. Ampura. Lontar Dharma Sunya, ya maksud saya. Nah, santi ring ati, santi ring loka. Kedamaian di hati menciptakan kedamaian di dunia. Nah, apa itu santi? Nah, dari tadi kita ngomongin santi. Santi sudah kedamaian. Santi bukan diam tanpa suara sebetulnya. Santi adalah diam yang penuh kesadaran. Nah, untuk itu di mana pikiran berhenti berperang, nah ini kan pikiran kita berperang, di mana pikiran berhenti berperang dengan dirinya sendiri. Nah, itu santi. Ya. Yang ulangi, santi adalah diam yang penuh kesadaran. Yaitu di mana pikiran, ya, berhenti berperang dengan dirinya sendiri. Santi bukan berarti hidup tanpa masalah sebetulnya. Ya, namanya di dunia hidup penuh masalah. Nah, ini maksudnya santi bukan berarti tidak penuh masalah. Tetapi hati yang tidak terguncang oleh masalah itu. Kan kita tenang, tapi ada masalah langsung terguncang hati. Itu belum santi berarti. Sekarang misalnya santi itu apa aja, di mana aja bisa santi. Apa jenis-jenis santinya? Nah, ada santi manacika, ya, di manacika. Nah, santi manacika ini berbentuk ketenangan pikiran, gitu. Tidak dikuasai rasa takut, marah, iri, gitu ya. Kemudian santi di dalam wacika, ketenangan ucapan, tidak membentak, tidak menyebar amarah, itu tenang dalam berucap, seperti itu. Nah, kemudian santi dalam kayike, ketenangan dalam melakukan tindakan, ya, tidak gegabah, tidak ceroboh, gitu. Tidak juga menyakiti. Ahimsa itu tadi ya. Nah, ketiga santi ini menciptakan santi tatwa, ya, yakni getaran damai yang memancarkan rahayu di sekitar kita, di tubuh ini, ya, di sekitar bakta semua, senamian. Nah, bagaimana sekarang ada santi sebagai buah dharma. Santi dikatakan sebagai buah dharma. Sruti mengajarkan kebenaran, ya, atau satya, menumbuhkan cinta atau karuna. Cinta melahirkan pengendalian yang kita sebut dengan ahimsa dalam ngopi sebelumnya.
Dan pengendalian itu menumbuhkan santi. Ya. Maka kedamaian bukan tujuan akhir, ya, melainkan buah dari dharma yang dijalankan dengan tulus. Seperti itu, teman-teman. Bagaimana contohnya? Nah, harus ada contohnya. Nah, bisa ngomong doang, berikan contoh yang konkret bagaimana dalam kehidupan ini. Nah, dalam keluarga bagaimana? Tidak terburu-buru membalas kata-kata dengan kasar, ya. Ya, itu kadang udah buru-buru baru ngomong sebentar langsung disambut. Oh, gitu ya. Itu. Menarik napas dulu. Tapi napas. Kemudian memberi ruang sebelum menjawab. Itulah santi. Memberi ruang dulu sebelum menjawab. Jadi kita tidak bisa hanya sekedar menyebut saja, ya. Mari kita praktekkan. Dalam pekerjaan misalnya, tidak panik dalam kesulitan, slow belajar lagi, gitu. Tenangkan hati, tetap jernih dalam berpikir, ya. Itulah yang disebut santi, tenang, ya. Bagaimana dalam hubungan sosial kita, ya, kita tidak terjebak dalam argumen-argumen orang, gitu ya. Kemudian kita memilih diam dengan kesadaran, ya. Itulah santi. Jangan langsung disamber argumen orang. Kita diam, berikanlah ruang. Nah, bagaimana santi di dalam spiritualitas? Nah, kita tidak memaksa hasil doa, ya. Tidak menyerahkan hasil doa kepada kita, tapi menyerahkan saja kepada Brahman. Nah, itulah santi yang tertinggi. Kita ingin berdoa ini, mendapatkan ini, kita mendapatkan ini, ya. Kita hasilnya serahkanlah kepada Brahman. Bagaimana menerapkan santi di era digital? Nah, di dunia digital yang sangat bising ini, yang sangat crowded ini, ya, santi berarti tidak bereaksi pada setiap komentar, tidak terpancing oleh berita provokatif, menjaga batin tetap netral, ya, ya, menulis dengan empati, gitu, nulis komen, karena jari ini itu lebih berbahaya. Kalau dulu kan sebelum ada dunia digital lidah yang berbahaya, sekarang jari, karena dunia ada dalam genggaman, ya, seperti itu. Nah, santi bagaimana dijadikan sebagai energi semesta, dijadikan energi atau dikatakan energi semesta. Santi bukan sekedar suasana hati, teman-teman. Santi adalah frekuensi energi kosmis. Nah, Brahman bergetar dalam ritme keheningan. Ketika batin bakta selaras dengan ritme itu, segala hal di sekitarnya ini menjadi teratur dan damai. Nah, bagaimana pengalaman santi secara niskala? Tadi secara skala. Secara niskalanya gimana? Dalam keadaan santi, maka napas menjadi ringan. Itu ada itu, darah tinggi nggak naik, ya, asma nggak kambuh, gitu, gula darah nggak naik kalau kita dalam keadaan santi. Mata memancarkan kasih ketika ngobrol, tidak penuh amarah, ya. Kemudian pikiran kita ini terasa luas, ya, kita think global, act lokal. Walaupun kita tinggal di sini, tapi kita thinkingnya luas, actionnya lokal, gitu, ya. Dunia itu tanpa indah dengan santi, ya. Doa kita terasa didengar, karma menjadi lembut. Itulah tanda bahwa Brahman telah berbicara melalui keheningan. Nah, sekarang santi adalah tujuan dan perjalanan. Santi adalah jalan sekaligus hasil. Seseorang tidak menunggu, ya, dhamma itu datang dari luar, melainkan menanamnya setiap hari di dalam diri kita. Gitu. Santi bukan sekedar doa penutup sebetulnya. Selama ini digunakan doa penutup, ya. Tetapi getaran abadi dari jiwa yang menyadari Brahman. Itulah santi. Nah, selanjutnya bagaimana dapat disimpulkan bahwa santi adalah buah dari satya, ahimsa, dan karuna. Shruti menegaskan
damai adalah keadaan alamiah Brahman. Dalam lontar menegaskan, siapa damai dalam hati, damai pula dalam dunianya. Santi bukan diam, melainkan kesadaran penuh. Kedamaian batin adalah yatnya tertinggi seorang bhakta. Nah, semeton untuk itu, mari kita raih buah santi ini dengan baik. Nah, kita terapkan seperti tadi satya, ahimsa, ya, dan karuna. Maka kita akan berbuah santi. Nah, demikian semeton. Kesempurnaan hanyalah milik Ide Sang Hyang Widiwasi Sang Brahman. Kesalahan adalah milik saya. Berikan komentar yang positif agar kesempurnaan dapat dicapai. Mari kita terus terapkan Trikaya Parisuddha agar kita terus harmoni. Suksema, Om Santi 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 Om. Rahayu.